Selamat datang kembali di penelusuran mendalam kita. Nah, kali ini kita akan fokus ke bab 2 dari bukunya Stephen Covey, Principle-Centered Leadership. Bab ini sebenarnya mengulang 7 kebiasaan efektif. Tapi dari kacamata yang agak beda ya, soal anugerah manusia di baliknya. Betul sekali. Jadi bukan cuma apa kebiasaannya, tapi kenapa kita bisa melakukannya. Itu intinya. Covey mau nunjukin ini tuh bukan sekedar teknik, tapi potensi dasar kita sebagai manusia. Sesuatu yang bisa kita kembangkan. Oke, misi kita berarti hari ini, kita gali 3 kebiasaan pertama dulu ya, dan anugerah-anugerah unik ini. Siap? Siap. Ini penting karena jadi fondasi. Kita mulai dari yang pertama, kebiasaan 1. Jadilah proaktif. Ini kan yang paling sering didengar ya, Covey mengaitkannya dengan kesadaran diri, self-awareness. Iya, kesadaran diri. Kemampuan kita buat ngeliat diri sendiri. Sadar pikiran kita, perasaan kita, program di kepala kita, dan yang paling penting, kita sadar bahwa kita bisa memilih respons kita. Nggak otomatis gitu aja. Jadi bukan cuma soal nggak nyalahin keadaan ya, tapi lebih ke kemampuan memilih respons itu sendiri. Responsibility, gitu ya? Nah, itu dia. Tanggung jawab atas respons. Jadi antara stimulus, apa yang terjadi ke kita, dan respons kita ada jeda, ada ruang. Di ruang itulah kebebasan kita. Semakin kita latih kesadaran diri, semakin lebar ruang itu. Kita jadi penulis naskah hidup kita, bukan cuma pemain. Jadi kita bukan korban program masa lalu atau lingkungan. Kita bisa nulis ulang. Oke. Itu fundamental banget ya. Banget. Itu pembedanya. Lanjut kalau gitu. Kebiasaan 2. Mulai dengan tujuan akhir. Ini menarik. Anugerahnya ada 2. Imajinasi dan hati nurani. Conscience. Betul. Kombinasi yang kuat ini. Imajinasi itu kan kemampuan kita buat ngebayangin masa depan. Menciptakan visi. Tanpa imajinasi, kita ya gitu-gitu aja, kejebak rutinitas, atau mungkin malah putus asa. Tapi imajinasi aja nggak cukup kan? Bisa ngaco juga. Disitulah peran hati nurani. Tepat. Hati nurani itu kayak kompas moral kita. Memastikan visi yang kita bangun, pakai imajinasi itu, selaras dengan prinsip yang benar. Sesuatu yang baik dan gak merugikan. Jadi bukan asal membayangin sukses, tapi sukses yang bermakna dan berprinsip. Covey bilang ini pergerakan dari kesia-siaan menuju harapan yang punya arah jelas. Jadi, imajinasi kasih kita tujuan, hati nurani memastikan tujuannya lurus. Gitu ya? Sederhananya begitu. Visi yang berprinsip. Gimana hubungannya sama kebiasaan 1 tadi? Kesadaran diri. Nyambung banget. Kesadaran diri, habit 1, bikin kita sadar kita punya pilihan. Nah, imajinasi dan hati nurani, habit 2, ngasih tahu kita apa pilihan terbaiknya. Tujuan akhirnya apa? Visi ini jadi filter buat keputusan kita sehari-hari. Tanpa tujuan akhir yang jelas, proaktif pun bisa jadi cuma sibuk nakeruan arah. Masuk akal. Oke, kita udah sadar, udah punya tujuan yang benar, tapi kan butuh aksi nyata ya. Nah, disinilah kebiasaan 3. Dahulukan yang utama berperan. Anugerah di baliknya adalah kekuatan tekad, willpower, kehendak bebas. Ini soal eksekusi berarti ya, disiplin. Betul. Ini tentang melakukan. Setelah kita sadar, habit 1, dan punya arah, habit 2, habit 3 ini soal disiplin buat ngerjain apa yang paling penting. Bukan cuma yang mendesak, bukan cuma yang gampang atau kelihatan rame, tapi yang benar-benar penting sesuai tujuan kita tadi. Yang seringkali nggak mendesak dan butuh usaha lebih ya biasanya. Persis. Kekuatan tekad itu kayak otot mental, buat bilang ya ke prioritas dan tidak ke gangguan atau hal-hal kurang penting lainnya. Ini lompatan dari hidup yang reaktif, kayak pemadam kebakaran, jadi hidup yang fokus ke kontribusi jangka panjang. Jadi 3 kebiasaan ini benar-benar ngebangun fondasi internal yang kuat ya. Kesadaran diri, visi berprinsip, sama disiplin buat ngejalaninnya. Iya banget. Covey nyebutnya kemenangan pribadi, private victory, penguasaan diri, integritas. Ini harus beres dulu di dalam diri. Baru setelah itu kita bisa efektif berhubungan dengan orang lain, masuk ke kemenangan publik. Fondasinya di sini, di 3 kebiasaan awal ini. Dan meskipun fokusnya ketiga ini, di bab kedua Covey juga sempat nyinggung sedikit soal kebiasaan 5 ya, yang berusaha memahami dulu, baru dipahami.
Ya, disinggung sekilas karena relevan setelah kemenangan pribadi tercapai. Ini kan soal interaksi. Dia kaitkan dengan empati. Akar masalah komunikasi, kata Covey, seringnya karena kita dengerin pakai kacamata kita sendiri, pengalaman kita, asumsi kita, bukan beneran masuk ke dunia orang lain. Autobiographical listening gitu ya istilahnya. Nah, itu dia. Buat bisa dengerin dengan empati itu butuh pengendalian diri, hasil dari habit 1-3 tadi, terus ya rasa hormat, dan kemauan tulus memahami. Sebaliknya, kalau kita mau dipahami, kita juga butuh keberanian buat ngomong jelas, tapi tetap dengan pertimbangan. Jadi nggak asal ngomong juga. Jadi ini udah masuk ke level interaksi yang lebih matang ya? Bukan sekedar insting bertahan atau menyerang. Betul, komunikasi dua arah yang dewasa. Oke, kalau kita tarik benang merahnya nih dari bab 2 ini, apa ya intisarinya? Buat saya sih, ini kayak ngingetin kalau 7 kebiasaan itu bukan cuma daftar perilaku, tapi lebih dalam lagi, ini ekspresi potensi terdalam kita. Kesadaran diri, imajinasi, hati nurani, sama tekad itu. Saya setuju banget. Covey kayak ngasih peta transformasi. Dari yang tadinya nyalahin keadaan, ngerasa jadi korban, jadi orang yang pegang kendali responnya sendiri. Itu lewat kesadaran diri. Terus dari hidup tanpa arah jelas, jadi punya visi yang dipandu prinsip. Itu lewat imajinasi dan hati nurani. Dan terakhir, dari reaktif sama krisis terus, jadi fokus pada prioritas utama pakai disiplin. Itu kekuatan tekad. Perjalanan menuju efektivitas sejati. Dan ada pesan harapan juga ya di akhir bab itu, supaya anugerah-anugerah ini nggak cuma buat diri sendiri. Iya, Covey berharap kita pakai ini untuk memberkati dan memberi manfaat bagi kehidupan orang banyak. Itu tujuan akhirnya. Nah, ini mungkin jadi penutup yang bagus ya. Pertanyaan buat Anda, para pendengar. Renungkan. Gimana kalau Anda secara sadar setiap hari melatih kesadaran diri, imajinasi, hati nurani, dan tekad Anda? Mungkin dalam hal kecil aja dulu. Efek riaknya kira-kira bakal seperti apa ya di lingkungan sekitar Anda?